Hey, Gamoy, what are you doing here? Wake up, you sleepyhead. Or at least sleep inside. Don't sleep here. Nobody's gonna watch over you. You're gonna be all by yourself today. Because I'm going for a long walk in a village. And I'm not bringing you along, so you have to stay safe inside. Okay? Goodbye, Gamoy. Selamat datang di Desa Bongkasa Pertiwi. Check it out. This certainly is a sight to wake up to. If you've ever stayed in one of those beautiful villas or hotels by the Ayung River of Ubud, Bali, and wondered at the lustrous green hills in front of you, chances are the hills that you are looking at are the hills of the Bongkasa Pertiwi village. Today we're going to Bongkasa Pertiwi. So, hello Grey Brick Road, we're back to step on you again, to meet old friends, to explore, to learn, to watch the flowers blooming, to drink fresh coconut water. Oh yes, to meet the piglets too. It's been so long since we last ventured out. As of late, traveling has been a challenge, not like it used to be. Perjalanan maupun pengembaraan selalu dimulai dengan langkah pertama. Selangkah demi selangkah, keluar dari zona nyaman. Menyeberangi lautan, mendaki gunung, mengejar matahari. Dikala kabut menyelimut, kecewa, putus asa, dan kehilangan bagai terperangkap di dalam kegelapan tanpa batas. Tetap saja kita melangkah, selangkah demi selangkah. Walau perjalananku di jalur lambat ini masih panjang dan berliku, tetap maju, melaju, ya, sesederhana seperti itu. Karena satu hal itu pasti, hari esok akan menjadi hari ini. Dan aku akan mempunyai kisah baru untuk diceritakan. So, what is your story? Meet you there. Okay, so this is a rafting starting point. So this path leads all the way down to the Ayung River. And it's also said to be the place where Obama went rafting. We also went rafting here. Before the pandemic, there were more than 20 whitewater river rafting operators along the Ayung River. These activities provided jobs and steady incomes to the people living along the river. Ever since the pandemic began, while the river still flows on, there have been practically no activities on such a scale, causing many of the operators to close their doors. Without jobs in tourism, many people return to their home villages to take up traditional professions. From maintaining the paddy fields, to raising the livestock, to fruit farming, there are many such things to be done in the villages. Today, we're going to find out more about this by asking our friend in his home village of Bongkasa Pertiwi. Penduduk di sini itu sebagian besar kerja apa? Pekerjaan masyarakat itu komposisi ternyata yang paling besar itu hampir 50% itu bekerja di pariwisata. Pariwisatanya pun di sekitar kita ini kan ada yang beberapa perusahaan, ada yang milik lokal, ada yang milik orang luar, itu yang sebelumnya beroperasi sekarang mati karena pandemi ini ya, jadi masyarakat KU, memang benar-benar KU Bu, yang awalnya jadi driver tidak ada pekerjaan, yang pesiar pun dipulangkan. Tak pikir ini kan desanya indah subur nih. Sebagian besar pertanian ternyata enggak ya, 50% itu tetap di pariwisata ya. Iya. Dan tapi, mereka berarti kerjanya tetap di daerah sini ya, sekitar sini ya. Bagusnya kita kan di desa, orang ada lahan itu lahan pertanian, jadi pelarian yang dari pariwisata itu ke kembali ke desa, ke bertani, balik lagi ya, bertani. Kemudian ada yang
jadi pengrajin atau yang baru muncul itu kan kelompok klo-klo gitu. Sekarang kan mau tak lebah Oh iya kecil, itu trigona. ya. Lebah Yang ada trigona. madunya. Iya. Dan termasuk yang ibu-ibu juga kan memanfaatkan pekarangan juga lebih optimal. Yang awalnya kalau angkatan saya ini seumuran saya itu sangat jarang yang mau ke sawah atau bekerja mengolah tanah, itu sangat jarang. Sekarang mau. Nah itu kita jadinya kita kembali bahwa kita tidak bisa lepas dari lingkungan atau alam. Itu bagusnya. Setelah anak-anak kuliah kan keluar dari desa ini. Nah, selesai kuliah tuh mereka balik lagi atau kerja apa di sini? Atau tetap kerja di sana, di luar atau gimana? Di luar daerah. Tamatan pariwisata sebagian besar itu kerjanya keluar negeri malah. Oh, malah luar negeri. Ya, sebelum pandemi ini Sebelum pandemi. tanda kutip sebelum pandemi. Yang sudah sarjana itu ya banyak sih, yang ada yang ke pemerintahan, ada yang ke perusahaan-perusahaan untuk di administrasi. Tapi luar daerah berarti ya kerjanya ya nggak di sini. Ada juga fenomena seperti ini. Sebelum pandemi ini banyak masyarakat yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi karena mencari pekerjaan sangat mudah waktu sebelum pandemi ini di desa ini. Ya, karena dari data rata-rata aja Bu ya, di desa Bangsa Pertiwi itu kasarnya itu bisa sampai 3.000 tamu mancanegara yang berlalu lalang di sini setiap hari loh itu. Nah jadi dari ngapain kita sekolah, menghabiskan uang, menghabiskan waktu kalau sudah ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Ada sempat pola pikir seperti itu waktu ini. Dan saat pandemi ini terasa gitu. Ya pilihannya gimana? Nggak ada pilihan jadinya gitu. Cuman yang membuat yang membuat saya juga tersentuh gitu. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di pesiar, di pariwisata itu saat ada pekerjaan di padat karya kayak itu, mereka mau menggali got pun mau Bu gitu. Jadi mentalnya itu bukan ternyata bagus gitu, tidak mental priayi gitu. Yang bisa saya rasakan langsung gitu, dengan adanya pandemi ini kita menjadi lebih peduli dengan alam gitu. Alam itu sebenarnya tidak membutuhkan kita gitu, tapi kita yang membutuhkan alam untuk kita pelihara gitu. Alam itu malah membantu kita, jadi kita kayak sekarang lah kita mau membuang plastik itu berpikir banyak kali gitu, atau kita juga mulai mengembangkan sekarang bagaimana kita bisa menjadikan desa ini menjadi zero waste tanpa beneran ini kita sudah memulai gitu, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan ini kita bisa mencapai itu gitu. Ya tidak hanya zero waste di plastik tetapi di limbah ternak, di limbah lain-lainnya gitu. Nah kayak luar biasa banget. Nah kan kamu pernah bilang juga bahwa ini di desa ini tuh ada namanya biogas kan, mereka pakai biogas itu. Nah itu coba ceritain sedikit tentang. Nah biogas ini lucu Bu, lucu. Awal pertama kali mau dibuat program di desa ini gitu ya, ada salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan desa dan BUMDes gitu mau membuat biogas di desa. Masyarakat termasuk saya pun agak skeptis awalnya. Kenapa gitu? Karena ada beberapa program sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu dikerjakan di desa ini itu mandal gitu, bahkan anggotanya semakin banyak mundur. Kalau pola dari yang sebelumnya itu bibit diberikan gratis, alat biogas full diberikan gratis, kandang dibuatkan, modalnya full. Jadi masyarakat yang tidak ada mempunyai jiwa di peternakan, kemudian tidak mau bekerja untuk peternakan itu mereka mau saja orang dikasih gratis. Gitu. Nah, sedangkan biogas yang dikembangkan oleh perusahaan ini, dia itu menggunakan pola cost sharing. Ada yang diberikan memang subsidi oleh mereka, ada yang dari masyarakat yang mau ikut, besarnya juga lumayan jutaan juga kita keluar uang. Awalnya cuma 5 biogas gitu. Setelah dicoba
2-3 bulan itu ternyata sudah mau menyala gitu. Masyarakat karena sudah mau menyala itu pun kita sudah senang banget gitu, karena yang sebelumnya itu kapasitasnya besar dengan belasan ekor sapi, kalau sekarang 1 ekor sapi pun bisa, atau 2-3 ekor babi itu sudah bisa hidup dia itu. Senang gitu. Kemudian awalnya yang orang tua saya ayah saya dulu menentang habis-habisan ngapain nganu nyari biogas itu, ada yang dibayar mahal-mahal aja gitu, nggak mengerjakan itu, kotoran lagi dikerjakan. Padahal sebelum ada biogas kan limbahnya kita harus buatkan kotak wadah kotoran gitu, itu dia bahkan meluber gitu, ada juga baunya kemana-mana gitu. Nah sekarang dengan adanya biogas tuh, karena apinya sudah mau menyala gitu, sama sugesti itu kan kotoran juga sugesti juga kan gitu. Betul. Karena belum menyentuh pun sudah merasa jijik gitu. Karena ada api yang menyala, itu kayak mengambil minyak mentah aja beneran minyak mentah. Kemudian yang ayah saya awalnya menentang, sekarang gitu malah beliau yang terus mengerjakan gitu. Saya nggak kebagian pekerjaan. beneran. Kalau saya melihat yang terutama yang sudah berumur itu, kalau mereka tidak ada aktivitas apapun gitu, lama-lama mereka akan drop, stres. Tetapi dengan ada kegiatan beternak itu, mereka masih mempunyai gairah hidup gitu, masih ada tujuan hidup, ada rutinitas yang betul, aktivitas yang gimana ya, beda ya orang yang ada aktivitas rutin sama yang disuruh ayo istirahat aja ini. Otaknya masih digunakan gitu. Nah sampai sekarang akhirnya setelah itu berjalan, yang 5 itu jalan. Udah berapa lama nih pakai biogas? Dari tahun 2018. Belum saya ada keluhan, kalau saya itu belum ada keluhan. Sudah hampir 3 tahun itu, selama 2018, 2019 sampai 2020. 2019 saja, 18-19 itu sudah terbangun 44 unit biogas. 44 unit. Maunya tahun 2020 itu kita lanjutkan, tetapi ya namanya juga siklus gitu kan, ada gelombangnya, kita ada kena ASF. Bertubi-tubi loh cobaan. Kalau dibilang cobaan, tantangan sih lebih benernya, kita tantangan karena sampai sekarang kita masih hidup gitu, masih kita terus mencoba, tidak menyerah. Itu tantangan itu kita hadapi. Pas awal 2020, pas di luar sedang maraknya COVID-19, kita di sini di Bali itu kena virus ASF. Satu kandang itu kena, satu koloni ada 2-3 ekor, mau belasan, mau ada 100, habis. Benar-benar ASF ini memang sadis sekali dengan virus ini. Kalau ada tetangga yang kena, mungkin ada ayam yang, karena kita di desa kan mungkin ada ayam yang keluar gitu kan, kena gitu. Jadi bukan satu desa, Bu, satu kabupaten ini setahu saya habis gitu. Durian kamu tuh unik banget kan. Kamu yang nanam durian bukan? Bukan. Gini, kebanyakan ceritanya durian di belakang rumah saya ini mungkin kalau dihitung lebih dari 5, mungkin mereka lebih dari 5 pohon durian. Itu dulu dari pas saya SD itu ibu saya jualan durian. Membeli di tetangga, kemudian dibawa ke pasar. Ya tapi kan tidak semuanya dibawa ke pasar gitu. Pas mau dibawa ke pasar itu ya kita seleksi lah gitu. Kita coba-coba gitu. Bijinya ya sisanya itu kita buang aja. Tumbuh Bu, itu tumbuh dengan bahkan menjadi pohon yang semuanya itu 5 biji semuanya gitu. Ya, makanya kita nggak tahu jenisnya apa gitu. Ya, karena itu dah yang mana itu gitu. Jadi memang luar biasa subur sekali tanah kita itu gitu. Hanya saja kita yang ya kalau nggak ada COVID ini mungkin lebih sedikit yang menyadari itu. Ya dengan adanya COVID ini kita jadi merasa lebih disadarkan lah gitu, bahwa alam itu luar biasa gitu.